Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Jisa Putro, NIM 120211021 dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas besar rekayasa hidrologi. Jadi tugas besar rekayasa hidrologi itu merupakan salah satu tugas yang ada di mata kuliah rekayasa hidrologi atau dengan kode mata kuliah yaitu SI 2231. Eh, Pengerjaan tugas tugas besar rekayasa hidrologi ini menentukan bagaimana kita bisa lulus atau tidak di mata kuliah rekayasa hidrologi tersebut. Langsung saja. eh, Yang pertama, tujuan dari pengerjaan tugas rekayasa hidrologi adalah untuk mengetahui, yang pertama itu untuk mengetahui luasan kontur peta das atau daerah aliran sungai menggunakan metode isoyet ataupun metode aljabar. Lalu untuk mengetahui besaran curah hujan total dan curah hujan maksimal dengan menggunakan metode isoyet maupun metode aljabar. Lalu untuk mengetahui bagaimana cara untuk analisis frekuensi dari distribusi normal, distribusi log normal, distribusi Gumbel, dan distribusi log persentiga. Lalu untuk mengetahui cara uji keselarasan dengan menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov ataupun dengan uji chi-square. Lalu untuk mengetahui bagaimana caranya kita mencari nilai intensitas curah hujan maksimum dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan berdasarkan uh, soal yang sudah diberikan oleh asisten. Lalu untuk mengetahui bagaimana cara mencari nilai debit rencana hujan maksimum dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan berdasarkan lembar soal yang sudah diberikan. Lalu di sini ada pengertian hidrologi. Hidrologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku air, proses terjadinya sirkulasi dan distribusi, sifat kimia dan sifat fisika, dan reaksi dengan lingkungan termasuk hubungan dengan kehidupan. Itu berdasarkan Bapak Santosa pada tahun 1988. Lalu siklus hidrologi adalah proses yang diawali oleh evaporasi atau penguapan, kemudian terjadi kondensasi. Dari awal hasil evaporasi, awan terus terproses sehingga terjadilah hujan yang jatuh ke tanah. Kemudian air yang jatuh terbagi, ada yang run off dan ada yang mengalami infiltrasi atau meresap ke dalam lapisan tanah. Kemudian mengalir ke laut, danau, sungai, dan dam. Kembali lagi terjadi proses penguapan atau terjadi proses seperti itu secara berulang-ulang. Itu berdasarkan Bapak Hasmar pada tahun 2012. Lalu di sini ada pengertian hidraulika. Hidraulika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada zat cair, baik zat cair itu diam maupun bergerak. Hidrolika dapat dibagi menjadi dua, yaitu zat cair diam yang disebut hidrostatika dan zat cair bergerak yang disebut dengan hidrodinamika. Pada setiap titik di dalam zat cair yang diam akan mengalami suatu tekanan yang disebut tekanan hidrostatis. Dengan demikian, setiap benda atau bidang bagian pada berada di dalam zat cair tersebut akan merasakan tekanan cairan dengan intensitas yang sama di semua arah dan bekerja tegak lurus pada setiap bidang tersebut. Tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam zat cair yang diam besarnya sama dengan berat prisma zat cair, atau yang luas penampangnya 1, tingginya sama dengan jarak titik itu ke permukaan zat cair, ditambah tekanan permukaan. Berarti makin dalam letak titik makin besar tekanannya. Nah, di sini ada proses pengerjaan tugas besarnya, yaitu yang pertama
kita mengerjakan atau menggambar peta das terlebih dahulu, yaitu jika kita mendapatkan eh, di lembar soal itu menggunakan metode isoyet, maka nantinya kita akan menggambar peta das yang sudah diberikan, eh, yaitu menggambar kontur-kontur hujan tersebut yang nantinya luasan suatu kontur itu dalam metode isoyet itu antara dua kontur, dan biasanya itu berawal dari hasil nilai curah hujan maksimum yang ada pada setiap stasiun dan tiap-tiap tahunnya. Jadi misalkan kita menggunakan banyak sampel tahunnya itu ada 20, maka nanti kita juga akan menggambar peta peta das metode isoyetnya ini sebanyak 20 peta. Lalu melakukan pengerjaan perhitungan. Jadi sebelum melakukan perhitungan itu kita harus melihat terlebih dahulu metode metode apa saja yang kita dapat nantinya pada perhitungan intensitas hujan ataupun debit rencana. Itu kita bisa lihat dari lembar soal yang sudah diberikan. Jadi pertama itu kalau saya pada perhitungan aljabar itu sampai mengetahui nilai-nilai seperti eh, simpangan bakunya atau standar deviasinya. Lalu ada pada metode isoyetnya barulah kita cari sampai debit rencananya. Nah, di metode isoyet ini bedanya dengan aljabar, kita melakukan perhitungan berdasarkan nilai luas peta das atau per konturnya gitu. Lalu setelah kita dapat nilai-nilai tersebut, kita bisa menganalisis sebaran distribusi antara distribusi normal, log persen 3, atau Gumbel. Nah, pada saat melakukan sebaran ini kita juga harus memperhatikan syarat-syarat dari tiap distribusi. Uh, jadi harus ada nilai yang memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi pas saya mengerjakan tugas itu pada analisis sebaran distribusi ini, yang memenuhi hanyalah sebaran distribusi log persen 3. Lalu setelah kita dapat nilai salah satu sebaran yang memenuhi, sebelum kita lanjut ke mencari nilai curah hujan pada selama 24 jam itu, kita melakukan uji kecocokan terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui sebaran ini memang cocok dilanjutkan atau tidak. Jadi jika nilai sebaran yang sudah kita peroleh tiap kala ulang itu nanti jika hasilnya itu lebih dari simpangan yang sudah ditentukan pada metode chi-square ataupun Smirnov-Kolmogorov, maka harus dilakukan perhitungan ulang. Lalu jika nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini lulus uji kecocokan, maka kita bisa mencari nilai curah hujan selama 24 jam. Itu berdasarkan kala ulang yang sudah ditentukan juga. Lalu setelah kita mencari nilai curah hujan selama 24 jam, kita bisa mencari nilai intensitas hujan, yaitu berdasarkan metode yang sudah ditentukan dari lembar soal. Di sini saya dapat metode Mononov, Talbot, dan Sherman. Nah, jika sudah dapat nilai intensitas hujannya dari tiap-tiap metode, kita bisa dapat nilai debit rencana, yaitu dengan rumus Q sama dengan C I dikali dengan A. Nah, di mana C itu merupakan nilai koefisien sebaran. Nah, koefisien sebaran itu maksimum adalah nilainya 1 atau 100%. Nah, pada pengerjaan tugas besar kali ini
kita menggunakan nilai koefisien sebaran itu sebesar 0,4 atau sebesar 40%, di mana 40% itu merupakan nilai uh, air hujan yang jatuh langsung ke tanah dan mengalami infiltrasi. Nah, dan sisanya itu sebesar 60% itu dia tidak mengalami infiltrasi atau hujan itu langsung jatuh ke sungai ataupun dedaunan atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Nah, setelah mendapatkan nilai debit rencananya, kita analisis. Jadi analisis ini dilakukan berdasarkan hasil nilai debit rencana yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya dengan menggunakan kurva IDF. Nah, kurva IDF yang saya peroleh pada pengerjaan tugas besar saya kemarin pada metode Sherman dan Mononov itu nilainya sama, dikarenakan pada saat menghitung itu kita hanya menggunakan uh, satu jam saja, karena perhitungan yang dilakukan itu per 1 jam. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.